Inflasi melanda Australia, ratusan ribu warga mengalami krisis pangan. Bank Dunia IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Kalau kita melihat kebijakan selama ini, kita melihat bahwa sudah cukup baik ya, kita melihat. Cuma kita ingin bahwa antara kebijakan dengan operasional di lapangan itu betul-betul berjalan secara baik ya. Contohnya seperti Pak Arief katakan tadi bahwa pemerintah punya stok 730.000 ton ya untuk beras ya. Padahal aturannya kan 1 juta ton. Nah, kenapa tidak bisa 1 juta ton? Karena pemerintah ini Bulog tidak bisa membeli gabah petani. Bahkan menurut data statistik bahwa kita punya stok 7 juta. Ini artinya bahwa yang dikuasai pemerintah hanya 730.000, sementara lainnya dikuasai oleh swasta dan penggilingan dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 bisa sampai ke 7,6%, 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Menurut laporan lembaga Amal Food Bank, sekitar 500 ribu rumah tangga di Australia saat ini tengah dilanda krisis pangan. Imbas dari melonjaknya laju inflasi yang telah mencapai 6,8% selama kuartal ketiga di tahun 2022. Melesatnya harga pangan dan energi pasar global perlahan-lahan menyeret naik sejumlah harga kebutuhan pokok di Australia, hingga membuat inflasi tahunan di negara kanguru ini meroket ke rekor tertinggi, mengungguli inflasi di masa pandemi. Selain inflasi, guncangan bencana banjir di pantai timur Australia pada Maret dan Juli yang lalu juga menambah gangguan pangan di negara itu. Pasalnya, bencana ini menghancurkan puluhan hektar tanaman sehingga mendorong lonjakan harga makanan di Australia. Menurut keterangan Biro Statistik Australia, harga buah dan sayur pada Agustus kemarin naik 18,6% dibandingkan tahun lalu. Sementara harga makanan dan minuman non-alkohol meningkat menjadi 9,3% selama 2 bulan terakhir. Sayangnya, lonjakan harga pangan yang terjadi di Australia tak disertai dengan adanya kenaikan tunjangan atau gaji. Kondisi ini yang kemudian membuat 21% atau lebih dari 2 juta orang di Australia kesulitan mendapatkan bahan makanan dan nutrisi yang cukup. Sebanyak 64 masyarakat menyebutkan kenaikan biaya hidup yang tinggi dan 42% menunjukkan bahwa penghasilan yang rendah. Faktor eksternal ini yang mempengaruhi rumah tangga mengalami kerawanan pangan yang parah dari sebelumnya. Seperti Jen, seorang ibu tunggal berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah persewaan pribadi di New South Wales. Jen adalah satu dari sekian banyak warga Australia yang mengeluhkan kenaikan harga pangan. Meski Jen telah menerima bantuan pembayaran single parent dari pemerintah, namun hal tersebut belum cukup mampu membantu Jen dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia terpaksa mencari bantuan dari badan amal setempat selama berminggu-minggu setelah universitas tempatnya mengajar tidak membayarkan gaji para karyawan. Khawatir kondisi ini makin berparah, krisis pangan di Australia, Food Bank lantas menyerukan anjuran pada pemerintah setempat untuk segera meningkatkan pembayaran pendapatan serta mendukung bantuan tambahan untuk semua aktor dan sektor masyarakat selama beberapa bulan ke depan.